campur tangan atau katakanlah cawe-cawe atau yang disebut dengan tadi untuk bersikap adil. Ini urusannya karena kemarin berkaitan dengan tidak diundang. Saya pribadi maupun kami melihat, oh ternyata diundang sama tidak diundang ini begitu penting sekali ya, begitu menjadi hal yang menjadi perhatian, begitu membuat sulit atas ketidakdiundangannya itu. Ketika istana digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bukan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara, ini ada norma, itu tidak pantas. Kalau istana bicara soal pembangunan, bla 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 bla, itu seharusnya Nasdem yang masih ada di dalam koalisi itu diajak, diundang. Kalau itu berbicara murni politik, koalisi dan cawe-cawenya Jokowi dengan koalisinya yang dia dukung ini, itu tidak pantas. Ini kan nilai. Baik. Ini gitu kan? Jadi kami tidak gelisah, tidak diundang, itu nggak ada soal. Kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, apakah hal yang tidak baik begitu? Cawe-cawe? Ya, saya kira rakyat awam pun tahu bahwa dia tidak melanggar hukum, tapi kurang pantas, kurang elok kata orang Jawa. Pemimpin politik, apalagi presiden, itu bukan hanya bagaimana menjalankan undang-undang, berjalan di atas undang-undang, tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang, tapi juga memberikan keteladanan. Seorang presiden itu diharapkan, ini harapan, secara etis, secara karakter itu juga menunjukkan yang baik, menunjukkan sikap-sikap yang berbuat adil, menunjukkan hal-hal yang pantas dan tidak pantas. Baik. Bukan sekedar tidak melanggar hukum, tapi pantas dan tidak pantas. Baik. Lebih jauh lagi adalah presiden menghargai, menghormati, memberikan pengayoman kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk berlaga. Baik, jadi ini tidak pantas begitu ya, Gus Coy ya? Itu. Jadi Indonesia itu punya hukum, punya undang-undang, punya konstitusi, tapi punya tradisi. Oke, ya, baik. Punya pantas dan tidak pantas. Baik. Sehingga presiden itu diharapkan memberikan keteladanan. Baik, kalau Nasdem mengatakan ini tidak pantas, kalau Bung Irwan, Anda menyebut seperti apa? Loh, itu ke saya. Bung Irwan? Selamat sore. Iya, Pak Irwan bagaimana? Kalau tadi disebut oleh Gus Coy dari Nasdem bahwa itu tidak pantas yang dilakukan. Ya, seperti yang Gus Coy sampaikan tadi, katanya dengan awal bahwa orang awam pun tahu, katanya begitu. Tapi menurut saya itu awam dalam pengertian persepsi Gus Coy ya, secara pribadi. Ukuran pantas dan tidak pantas tentunya yang mengukur siapa dulu. Kalau menurut saya, menurut kami, bahwa campur tangan atau katakanlah cawe-cawe atau yang disebut dengan tadi untuk bersikap adil, ini urusannya karena kemarin berkaitan dengan tidak diundang. Saya pribadi maupun kami melihat, oh ternyata diundang sama tidak diundang ini begitu penting sekali ya, begitu menjadi hal yang menjadi perhatian, begitu membuat sulit atas ketidakdiundangannya itu, sampai kepada statement tidak pantas dan sebagainya. Baik. Saya tidak melihat
ketidakpantasannya di mana. Jadi menurut Anda wajar saja begitu itu dilakukan? Kemudian juga apakah ini juga harus dilihat proses kebersamaan di dalam kabinet itu sejak awal. Tentunya bersama-sama sejak awal itu sampai dengan pemikiran, konsep bekerja, dan dinamika sampai nanti berakhirnya 2024. Kalau itu tentunya berdasarkan tinjauan. Apakah layak atau tidak untuk masih berada pada rel atau koridor yang masih bisa dianggap bersama-sama. Baik, Pak Irwan, maaf saya harus potong Anda, saya tahan di sana, saya ingin ke Bung Toto dulu. Kalau Anda melihat, Bung Toto, dengan apa yang disampaikan kritik yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla begitu, Anda melihat itu apa konteksnya? Ya, kalau berbicara dalam konteks secara umum, apa yang diungkapkan terkait dengan presiden yang dalam sistem presidensial juga adalah kepala negara, milik publik, bukan hanya milik koalisi. Sebaiknya ketika kemudian berbicara pemilu, entah dia harus masih bisa ikut kembali maju, misalnya baru 1 periode, atau sudah mau pensiun, memang seharusnya netral. Sebagai sebuah norma, saya sepakat. Catatan kritisnya tapi satu, buat Pak Yusuf Kalla, ada catatan kritis buat beliau. Beliau adalah sosok yang pernah mengakui ketika menjadi wapres, saat itu masih berkuasa, itu mendukung Anies Baswedan dalam pilkada. Itu kalimat eksplisit yang diungkapkan secara terbuka. Jadi ada catatan tersendiri buat Pak Yusuf Kalla sendiri ketika melihat sebuah cerminan politik ya, dalam konteks keteladanan seperti Gus Coy tadi katakan. Yang kedua, kalau ditanya konteksnya apa, kemarin kan jelas berbicara dalam konteks Nasdem tidak diundang. Tapi saya punya pandangan berbeda di poin ketiga. Seharusnya saya berharap ketika kita semua ingin push Presiden Jokowi untuk bersikap netral, kita berbicara sebagai sebuah sistem. Ketika Presiden katakanlah dianggap berpihak, yang mengerikan itu kan adalah bukan preferensi politiknya. Kalau preferensi politik pasti Presiden yang ingin pensiun itu ingin legasinya diteruskan. Tapi bagaimana memastikan sistem yang kita miliki, peranata yang kita miliki tidak berpihak. Aparat, mau TNI, atau kemudian polisi, atau kemudian PNS, kepala daerah, dan lain-lain. Karena kalau pandangan saya, poin ketiga misalnya, terkait dengan Nasdem, saya punya pandangan yang berbeda. Nasdem ini menurut saya bukan karena mengusung Anies Baswedan. Dari awal saya selalu katakan kepada teman-teman Nasdem dan kepada partai lain. Tapi karena kemudian sekarang Nasdem berkoalisi atau rencana berkoalisi, namanya 2 partai oposisi, bahkan nama koalisinya pun perubahan. Sehingga menjadi normal saja ketika Presiden misalnya bertemu partai-partai, berbicara mengenai kesepakatan mengenai kelanjutan. Mas Toto, saya tahan di sana. Nasdem harusnya tidak diajak. Saya kembali ke soal pernyataan Pak JK tadi. Kalau Anda melihat ada endorsement yang dilakukan oleh JK di situ, ada tendensi politiknya di situ, keberpihakannya pada koalisi tertentu. Saya tidak lah. Saya masih berusaha positive thinking lah. Tidak seperti Pak JK sepertinya sedang melihat Pak Jokowi berpihak. Saya tidak kemudian mengatakan Pak JK karena mendukung Anies Baswedan di pilkada dan punya kedekatan pribadi, pasti Pak JK akan ke Mas Anies. Tidak. Saya berusaha positive thinking Pak JK netral. Tapi sebagai sebuah realita politik kan begini. Apakah dulu SBY kemudian bisa dianggap netral? Tafsir mengenai sebuah peristiwa politik bisa saja mengatakan tidak loh. Yang maju pada saat SBY sebelum pensiun adalah besannya sendiri, menjadi cawapres dari Prabowo. Apakah seketika kemudian kita bisa mengeneralisir bahwa itu ada Pak SBY di baliknya? Kan tidak. Demokrat juga di ujung menyatakan sikap sebagai partai yang ketua umumnya adalah SBY, menyatakan saat itu mendukung Prabowo Hatta. Apakah kita bisa mengatakan kemudian ada ketidakdewasaan dari Pak SBY? Kan tidak, karena kita menyadari ada masalah dalam sistem yang kita miliki yang memang memungkinkan keberpihakan itu ada. Yang harusnya kita bicarakan bersama, jangan sentimen antar elit ini saja karena di belakang sedang membela jagoannya. Baik, coba kita dengarkan Gus Coy dulu. Gus Coy, kalau tadi disebutkan oleh Bung Toto tadi ya bahwa Pak JK juga pernah menyampaikan dukungannya, Pak SBY juga pernah, bagaimana Gus Coy? Ya, di sini masing-masing ada catatan, kita koreksi
tapi ada nilai yang lebih universal, itu Apa yang itu? harus menjadi perhatian bersama. Yang universal adalah ketika istana digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bukan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini ada norma, itu tidak pantas. Kalau istana bicara soal pembangunan, bla 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 bla, itu seharusnya Nasdem yang masih ada di dalam koalisi itu diajak, diundang. Kalau itu berbicara murni politik koalisi, cawe-cawenya Jokowi dengan koalisinya yang dia dukung ini, itu tidak pantas. Ini kan nilai. Baik. Ini tetap, gitu kan? Jadi kami tidak gelisah, tidak diundang itu nggak ada soal. Gitu. Oke. Itu kami tidak gelisah, itu tidak ada masalah. Baik, Tapi kita jadi berbicara, menggunakan istana untuk berbicara hal politik itu yang dipermasalahkan gitu. Itulah hal yang sebenarnya tidak pantas begitu ya Gus Coy ya.